Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jackson Alfian dengan NIM 0489544446 dari UPBJJ UT Batam. Di sini saya akan coba mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis web, yang dimana itu tugasnya kelanjutan dari tugas 1 sebelumnya. Yang untuk tugas 2 ini kita akan memodifikasi halaman stok bahan ajar. Nanti ada tambahan kode mata kuliah, kode judul, ini ada kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok safety bahan ajar, status catatan atau catatan HTML. Terus ada juga terdapat fitur mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur melakukan filter. Filternya itu stok berdasarkan UT daerah atau UPBJ list, kategori mata kuliah. Terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity, safety stock, jumlah stok. Terus melakukan reorder jika bahan ajarnya udah kurang. Terdapat fitur sort, nanti diurut berdasarkan judul, dataset ulang atau reset. Terus terdapat fitur Vue.js juga, baru menampilkan status. Terus nanti menipis, ada kode-kodenya kalau udah kurang apa, statusnya warning atau kosong. Terus yang kedua, memodifikasi tracking delivery order. Sini juga diminta untuk menggunakan Vue.js, nomor DO, sini tahun berjalan, sequence number, kayak gini untuk contohnya. Ada NIM, nama, ekspedisi. Terus ini ada paket bahan ajar. Jadi strukturnya yang sebelumnya ini JS sampai JS, ada tambahan stok app.js-nya yang akan dimodif, stok HTML sama tracking HTML. Ini saya akan perbandingkan dulu. Ini untuk tugas satunya, web sederhananya. Kita coba buat, kita open browser dulu. Ini kita coba login. Nah, ini untuk tugas 1 sebelumnya seperti ini tampilannya. Ada dashboard, informasi, tracking bahan ajar. Sama ini, history transaksi, laporan, backup, history transaksi, logout. Untuk kodenya sebelumnya ini sudah dibuat juga. Ini yang tugas 1, yang dimana isinya cuma tracking, stock, index, dashboard, script, JS, data JS. Di sini ada CSS, di sini ada aset untuk logo UT. Ini buku. Ini untuk bukunya di sini tampilannya. Jadi yang akan saya modif itu di sini nanti stok sama tracking yang akan dimodif sesuai dengan yang diminta yang ini. Sini saya sudah buat untuk tugasnya juga. Nah, di sini ada tambahan tracking app.js, stok app.js, script masih sama. Data bahan ajar, data dummy-nya itu yang sudah dapat dari tugas sebelumnya dari UT-nya. Untuk data dummy-nya, terus masih menggunakan data JS yang dari tugas 1 juga. Selebihnya sama semua, aset, style, hanya mungkin ada perombakan sedikit. Ini untuk indeks HTML-nya.
isinya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita open yang ini, nah ini untuk indeksnya masih sama dengan yang sebelumnya yang ini. Nggak ada berbeda, hanya menambahkan Vue.js dan memodifikasi tracking HTML dan stok HTML. Dashboardnya juga masih sama. Untuk stok HTML-nya itu, di sini ada penambahan nih untuk scriptnya. Saya menggunakan Vue.js yang versi 3. Nah ini di plus buttonnya saya tambahkan stok baru. Ini untuk di penambahan stok baru di tugas 2 ini. Ini diisi oleh JS semua. Nah ini untuk scriptnya. Ada penambahan di sini. Value Vue model, value Vue for you in UPBJJ list. Ini untuk Vue.js-nya sudah ditambahkan dari sini. Ini ada kliknya untuk klik buttonnya. Ini juga ada value untuk sort value-nya. Nah, di sini juga ada Vue if dan Vue else. Ini untuk yang mau dimodifikasi yang stok bahan ajar, seperti yang sesuai dengan yang diminta yang di sini untuk stok. Nanti kan ada tampilan-tampilan seperti ini nanti untuk stok. Nah, di formnya untuk penambahan nanti tambah data bahan ajar. Ini scriptnya dimatiin. Ini script dimatiin karena kita udah pakai data dari sini untuk login. Tracking juga seperti itu. Ini untuk kode untuk trackingnya menggunakan juga dari Vue.js 3. Masih sama dengan yang tadi yang di stok. Ini ada penambahannya. Ini untuk search DO. Ini untuk DO nya. Ini untuk hasil pencarian. Ini form tambah DO baru. Terus scriptnya kita ke tracking app.js, trackingnya ke sini. Kalau yang stok, scriptnya kita lariin ke stok app.js di sini. Karena ini udah dimodifikasi menggunakan Vue.js. Nah ini untuk data bahan ajarnya. Ini data yang tugas 1 sebelumnya ini masih bisa digunakan buat login. Coba kita coba yang di sini. Kita tutup dulu. Kita coba login admin @pt. Nah ini kita masih bisa menggunakan data JS-nya dari sini pakai data yang lama untuk login. Kita bisa juga menggunakan yang ini. Coba kita coba yang Doni. Doni. Nah ini bisa login semua. Berarti untuk data yang di sini ini bisa dipakai buat login karena kita untuk indeksnya sendiri kita
scriptnya buat login kita ngambil dari data.js nya di sini. Kita lanjut ke informasi bahan ajar. Nah, ini untuk informasi bahan ajarnya nih, sebelumnya dia hanya tampilan seperti ini. Kita buka yang pertama. Nah, ini informasi bahan ajarnya seperti ini nih. Saya tambah stok baru, tapi di tugas 2 tambah stok barunya saya matikan. Jadi kita tambah stok barunya untuk dari bawah sini. Jadi masih nge-tracking dari tugas 1 sebelumnya untuk data stoknya. Ini untuk datanya. Ini yang tugas 1. Ini yang tugas 2, tambahannya data bahan ajarnya ini. Tuh, data dummy-nya yang udah dibuat. Oke, kita ke sini. Nah, ini untuk listnya sudah ada. Ini list sudah ada. Jakarta bisa, semua kita bisa sortir. Stok. Nah, ini dia, di sini dia. Jakarta, Surabaya berarti kosong yang aman. Praktikum, nah ini ada. Nah, ini kosong. Nah, nipis. Nah, kita juga bisa reset. Jika kita tambah stok, dia keluarnya di bawah. Tinggal masukin kodenya. Contoh kita tambahin stok kode mata kuliah 5 sekian 309. Sini namanya aja, kategori praktek. Dan nama kota saya R2, ini lokasi syarat B2. Ini kuantitinya kita buat 10, safety-nya kita buat 5. Ini harganya edisi 2, buat ini edisi 1 aja. Kita tinggal tambah. Dia udah berhasil ditambah, jadi dia keluarnya di sini. Yang kita sudah tambah tadi. Ini yang untuk stok. Udah ada semua. Catatan HTML, ini catatannya kita buat edisi aja, edisi 1. Itu penting. Lokasi rak juga ada. Lokasi rak juga udah ada. Ini bisa disortir, bisa direset, kita bisa edit. Cuma untuk hapus belum sempat dibuat. Jadi kita bisa hapus yang udah kita tambahkan tadi. Bisa. Selanjutnya kita ke tracking delivery order. Oke, jadi nomor DO-nya itu pengiriman. Nah, nomor DO-nya itu jika ditambahkan DO baru, dia akan berurut ini 001, nanti di bawah ada 002, 003, 004 dan seterusnya. Sesuai dengan yang di sini UPBJJ ini tracking DO, terus ini ekspedisinya. Coba kita tracking dulu. Tracking kita menggunakan data
Nah, kita buat aja, ambil data dari sini aja. Nah, kita coba kita cari DO ini dulu. Ini scale. Kita cari DO yang ini. Dua. DO tidak digunakan karena belum ada. Nanti kita di sini, kalau yang ini udah pasti dia udah ke tracking karena tampilannya sudah ada sebelumnya yang ini. Nah ini di sini dia. Nah ini datanya di sini, trackingnya di sini. Kita tambah DO baru. Nah ini tambah DO nya, tambah DO barunya di bawah. Name. Oke, nama kita buat sini ini. Kita pilih paket. Refresh saja, pilih paket 1 hari. Jadi tanggal besok. Karena ini untuk tanggalnya juga di sini udah mengikuti waktu lokal. Tanggal 11. Ini 12. Sekarang tanggal 12. Besoknya tanggal 13. Kita tambah DO. Oke, DO telah berhasil ditambahkan. Kita tracking DO-nya. Kita trackingnya di sini untuk DO. Cari. Nah ini. Doni Setiawan dikirim JNE paket UT 01 total 120.000. Lalu kita tambah bulan. Berarti besok sudah berhasil. Ini dia daftar delivery ordernya itu berurut. Nah ini sudah ada. Jadi sesuai dengan yang diminta di sini. Totalnya diambil dari data array of objective packet. Ini harganya 140.000 sesuai dengan yang diinfokan di sini untuk paketnya. Untuk trackingnya seperti ini ya, tracking view untuk JS. Ini kita menggunakan data dari data bahan ajar yang ini. Ini untuk generate nomor DO. Jadi dia untuk generate nomor DO, jadi dia berurutan. Ini metodenya tracking. Ini ada di nomor DO nya ini. Nah, ini untuk stok juga seperti itu, cuma ada perbedaan karena stoknya kita generate-nya yang ini, jadi dia berbeda. Ini untuk form statusnya kode judul PBJ lokasi quantity harga HTML-nya kosong. Nah, ini filternya, filter by UT daerah, by kategori. Ini by status, quantity, safety, or quantity sama dengan 0. Ini sortnya. Berarti di sini sudah ada sortnya, filternya.
Ini metode-metodenya. Jadi untuk penambahan untuk modifikasi halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order ini sudah sesuai harusnya dengan yang diminta. Tetap menggunakan kode dari tugas 1 sebelumnya. Ini yang tugas 1. Ini yang untuk tugas satunya perubahan. Untuk tugas 2-nya jadinya yang ini. Kembali. Jadi secara keseluruhan untuk modifikasi stok HTML dan tracking HTML sesuai dengan yang diminta itu sudah berjalan dengan yang diminta. Ini semua, ternyata ini bisa tambah stok. Di bawah munculnya stok bahan ajar, tracking pengiriman, udah sesuai. Ini tadi sudah dicoba, dia berurut. Untuk stok juga di sini kita bisa modif, bisa di list juga. Sekian dari saya untuk tugas 2 pemrograman berbasis web. Terima kasih.